Afri. Hai Sobat Audit, selamat datang di podcast Audit Speak, yaitu ngomong-ngomong soal audit, tempat di mana kita membongkar, menggeledah, menginvestigasi segala tentang audit, dari yang teknis sampai yang investigatif. Bersama aku lagi, yaitu host terkenal, yaitu Erika, dan hari ini kita akan bahas topik yang sering dianggap misterius, yaitu audit investigatif. Kali ini aku mengundang 3 orang ya, yaitu yang pertama ada Mbak Eka. Nanti kita lihat kasih mukanya Mbak Eka ya, yaitu seorang akuntan forensik senior. Kemudian ada Mbak Naura dari auditor dari lembaga pemeriksa negara. Kemudian ada Mas Aufa, akademisi dan konsultan audit investigatif. Kira-kira semenarik apa ya pendapat mereka bertiga dari audit investigasi itu sendiri? Mari kita kenalan dulu. Oh iya, tadi kan udah aku jelasin siapa aja bintang tamu atau orang-orang yang akan saya tanya-tanya soal audit investigasi. Nah, mari kita kenalan biar tahu ya mukanya tuh yang mana yang Mbak Eka, yang Mbak Naura, kemudian Mas Alfa. Kali ini di sebelah kanan saya ada Mbak Eka. Halo, Mbak Erika. Senang ya bertemu dengan Anda. Senang sekali kalau berbincang dengan Mbak Erika. Kemudian di depan saya ada Mbak Naura, yaitu seorang auditor ya yang gajinya super gede itu. Halo Mbak Erika, makasih ya udah diundang. Kemudian ada Mas Aufa, yaitu akademisi dan konsultan audit investigatif. Halo Mbak Rika. Halo dan semuanya, terima kasih ya udah datang nyempetin ke Audit Speak, yaitu audit ngomong-ngomong soal audit. Kemudian yang sebelum saya lanjut ke pembahasan, yang pertama apa sih audit investigasi itu tuh apa? Kira-kira banyak gak sih dari penonton yang masih bingung tentang audit investigasi? Mungkin kita bisa tanya langsung ke Mbak Eka ya, selaku apa sih ini? Selaku akuntan forensik yang udah senior. Coba Mbak Eka bisa dijawab, kira-kira apa sih audit investigasi itu? Oke, izin jawab ya. Jadi audit investigasi itu adalah proses audit yang bertujuan untuk mengungkap kecurangan, bisa penyimpangan atau tindak pidana keuangan. Fokusnya pada audit investigasi itu mencari kesalahan, tapi juga mengidentifikasi motif, pelaku, metode, dan dampaknya seperti itu, Mbak Erika. Oh, jadi bukan kayak ini ya, kayak audit yang kita ketahui secara reguler dan umum gitu ya? Ya tentu berbeda ya, soalnya audit reguler itu kan dilaksanakan sudah ada jadwalnya kan, per bulan, semester atau tahunan. Tapi kalau audit investigasi ini fokus pada untuk mencari permasalahan, untuk menggali permasalahan seperti fraud itu. Nah, pada audit investigasi ini fokus pada bukti dan penelusuran jejak keuangan yang menyimpang seperti itu. Ya cukup menarik ya apa itu audit investigasi. Namun secara teoris atau teori ini audit investigasi ini tuh masuk ke cabang yang mana sih? Kira-kira Mas Alfa bisa jelasin dari segi teoris, karena seorang akademisi pasti lebih tahu ya kira-kira itu seperti apa. Oke, jadi dari segi akademisi sendiri itu audit investigasi ini merupakan bagian dari akuntansi forensik ya. Nah, teorinya itu biasanya menggabungkan antara akuntansi, hukum, dan juga teknik investigatif. Nah, salah satu teori yang penting yang sering digunakan itu ada segitiga fraud dari Daniel Kresi. Ada tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi di balik setiap kecurangan. Setuju banget nih sama Mas Alfa. Jadi kalau di lapangan sendiri kita juga akan menggunakan pendekatan red flag atau biasa dikenal dengan indikator risiko. Nah, seperti apa sih indikator risiko atau pendekatan red flag itu? Jadi adanya ketidaksesuaian dokumen atau mungkin pengeluaran besar tanpa dasar atau transaksi dengan pihak terkait yang
sendiri tadi kan udah dijelasin ya, ada yang namanya triangle fraud atau segitiga kecurangan. Itu ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kalau tekanan kan pasti kita tahu ya apa sih tekanan itu, kemudian kesempatan juga tahu. Pasti kalau semua orang juga kalau ada kesempatan pasti mau kan, tapi ini konteksnya lebih ke arah yang negatif. Kemudian kalau rasionalisasi ini kira-kira kayak yang misalnya kayak Mbak Eka nih ada kesempatan buat apa sih korupsi gitu, terus temen-temennya udah melakukan apa sih, udah melakukan kecurangan lebih duluan, akhirnya Mbak Eka melakukan yang namanya rasionalisasi kayak ya udahlah teman kita kan udah ngelakuin udah juga, ngelakuin. berarti ini hal yang menurutnya normal gitu. Jadi ya nanti jadi satu lingkungan jadi Iya, itu negatif. kebiasaan buruk ya. Kalau dari Mbak Naura ini ada yang namanya pendekatan red flag tadi udah disebutin. Jadi sekiranya berarti nggak cuma ini ya di dunia nyata ada red flag, tapi di audit juga ada red flag, yang mana yaitu indikator dari resiko itu sendiri. Oke, bisa diterima ya guys, kira-kira seperti itu. Kemudian pasti kalau di audit ada yang namanya sistem. Kemudian seperti apa sih sistem investigasi itu diterapkan pada institusi itu sendiri? Nah, kalau di bagian lembaga resmi seperti BPK atau mungkin inspektorat, audit investigasi ini biasanya dimulai dari yang namanya permintaan khusus. Misalnya dari penegak hukum atau hasil audit reguler yang menemukan indikasi kuat penyimpangan. Jadi di mana ada keluhan biasanya itu, atau mungkin ada suatu hal yang viral baru ditindaklanjuti seperti itu. Jadi nggak sembarangan ya. Tapi Iya. kenapa sih harus kayak viral dulu? Harusnya kan nggak usah viral dulu baru ini ya, baru diangkat gitu kasusnya. Harusnya ya. Kira-kira gimana ya? Menurut Mbak Naura gimana? Jadi emang ada sistemnya tersendiri gitu ya kalau untuk audit investigasi ini, mulai dari penugasan, kemudian penyusunan tim dengan kompetensi investigasi, lalu adanya pengumpulan bukti dan juga analisis dokumen. Nah, kita juga akan memakai atau menggunakan software audit yang dimana dengan pendekatan sistematis. Di sektor swasta juga mirip loh mengenai sistem investigasi audit ini. Biasanya di perusahaan swasta itu ada sistem BBS atau whistleblowing system, di mana nantinya itu ada laporan dari anonimus itu. Nah, kalau udah ada nanti tim audit internal atau pihak ketiga akan turun melakukan investigasi dengan pendekatan sistematis seperti itu. Kalau dari sisi Mas Alfa sebagai akademisi kayak gimana? Tambah sedikit ya. Jadi dalam sistem audit investigasi yang baik itu harus independen, objektif, dan juga terdokumentasi. Tanpa itu hasilnya itu bisa dipertanyakan. Jadi nggak boleh ini ya, kayak sembarangan itu harus ada dokumen jelas, jadi nggak bisa kayak ngeluarin asumsi itu sendiri. Oke, cukup menarik ya kira-kira kayak gitu. Kemudian kalau di siklus udah ada sistem, pasti ada yang namanya proses. Kira-kira pada ini sebenarnya siklusnya tuh kayak di investigasi audit dari awal sampai akhir tuh kayak gimana sih kira-kira? Kalau secara teoris Mas Alfa bisa memberi pendapat? Baik, untuk ada beberapa sebenarnya ada beberapa tahap ya. Umumnya itu terdiri dari yang pertama ada perencanaan awal. Jadi kita itu melakukan identifikasi ruang lingkup dan juga resiko terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data dan juga buktinya. Lalu yang ketiga ada analisis temuan. Dan keempat ada wawancara dan juga klarifikasi. Lalu yang kelima itu ada penyusunan laporan, dan yang terakhir itu pemberian rekomendasi atau pelimpahan ke aparat hukum. Betul, di tahap pengumpulan bukti ini kita bisa lakukan data analisis, di mana pemeriksaan dokumen asli, bahkan observasi fisik di lapangan. Kita juga sering menganalisis aliran kas atau membuat link analisis untuk memetakan hubungan antar pihak. Jadi dalam tahap wawancara itu juga cukup krusial ya. Jadi kita perlu punya kemampuan komunikasi dan juga
juga psikologi, karena seringkali pelaku itu bersikap defensif. Jadi kita menggali informasinya, kemudian melakukan konfirmasi temuan, tetapi tetap menjaga etikanya. Jadi kayak di film detektif gitu ya? Yang lebih seperti itu ya. Tetapi film kan kayak tetapi harus sesuai dengan regulasi sebagai auditor dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian kira-kira ke bagian paling seru, kalau pelaksanaan lapangannya tuh apa aja tantangan yang paling besarnya? Kalau menurut Mbak Naura gimana? Tantangannya kayak apa sih? Tantangannya tentu banyak ya. Misalnya nih, salah satunya adalah akses ke data yang dibatasi. Kemudian ada dokumen dimanipulasi atau bahkan ada intervensi dari pihak internal. Terus terkadang juga nih kita harus menghadapi adanya resistensi dari pihak yang diperiksa. Ya belum lagi tekanan psikologis ya biasanya gitu. Tim audit itu harus kuat secara mental. Kita juga harus siap jika hasil audit itu membawa dampak yang besar bagi diri kita sendiri. Misalnya mengungkap korupsi yang berjaringan kan tentunya butuh mental yang besar juga ya. Apalagi kalau di pemerintahan Kan itu sudah seperti sistem ya. bisa diterima. Kalau menurut Mas Alfa gimana? Dari pengalaman saya itu salah satu studi kasus yang saya tangani itu adalah pengadaan fiktif di daerah. Jadi butuh waktu berbulan-bulan dengan penelusuran hingga vendor palsu, tapi itu hasilnya bisa jadi bukti penting di persidangan. Berarti hasil dari audit investigasi ini bisa digunakan secara hukum ya? Menurut Mas Alfa itu maksudnya yang gimana sih kira-kira? Maksudnya itu intinya itu penyebabnya itu dokumentasi itu harus rigid dan rapi. Jadi kita harus bisa menunjukkan chain of evidence yang kuat. Jadi seperti yang kita ketahui berarti nggak boleh ini ya, asumsi pribadi, harus ada bukti yang objektif dari yang kita ini apa sih yang kita audit. Kemudian apa sih, pembahasan ini sangat rinci, jelas dan memberikan pendapat opini kepada semua orang dari sisi teoritis, sistem siklus, kemudian sampai praktik lapangannya. Sebelum kita tutup, boleh kasih pesan atau tips buat teman-teman yang seprofesi nih yang terkait bidang audit investigasi, kira-kira kayak gimana? Kalau dari saya, kuasai logika keuangan dan hukum. Jangan cuma hafal standar doang ya, tapi juga pahami motif manusia itu sendiri. Seperti tadi Three Angel of Fraud gitu. Kemudian dari Mbak Naura dan Mas Alfa bisa memberikan tips-tipsnya seperti apa kira-kira? Menurut saya sendiri, jangan takut buat belajar dan juga turun ke lapangan, karena audit investigasi itu tentang kebenaran dan juga integritas. Terakhir dari saya itu selalu update dengan teknologi dan metode baru ya, karena pelaku fraud itu juga makin canggih. Oke, informasi yang singkat namun bermanfaat dan mudah dipahami terkait audit investigasi ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada bintang tamunya Mbak Eka, Mbak Naura, dan Mas Alfa sudah memberikan sedikit penjelasan pada obrolan di Audit Speak atau ngomong-ngomong soal audit. Semoga obrolan ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan aku, Erika. Dadah.